أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan siang hari ini kita akan bahas sedikit, masih melanjutkan dari masih tema dengan khutbah yang tadi nih. Jadi mengenai pentingnya pendidikan anak itu di dalam agama Islam. Karena memang yang namanya pendidikan bagi anak adalah suatu hal yang sangat urgent, sangat penting. Karena agama anak, apakah anak itu soleh atau tidak soleh, salah satu unsur utamanya adalah pendidikan, terutama dari orang tua. Karena memang peran orang tua itu sangat besar di dalam membentuk karakter anak. Apalagi kalau zaman sekarang di sekolah itu guru itu sudah mulai agak takut Bu kalau mau didik anak Bu. Ya. Walaupun kebanyakan orang tua itu kalau sudah anaknya sudah sekolah itu kadang-kadang wah yang penting poin dididik sama gurunya, dididik sama dididik di sekolah, kalau di rumah itu ya tinggal istirahatnya. Kadang-kadang kan banyaknya seperti itu. Tapi guru di sekolah sekarang itu banyak yang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kalau mau mendidik anak, apalagi kalau misalnya mau menghukum anak, itu takut akan ditegur atau dituntut sama orang tua. Ada guru mau menghukum anak baru bawa kayak pentungan rotan pecut rotan itu nih Pak G. Mau mencut itu direkam sama murid, diupload di YouTube, wah langsung viral. Karirnya bisa langsung hancur itu. Diupload sedikit, di-share sedikit langsung dihujat di media sosial. Akhirnya gurunya jadi serba salah. Mau diingatkan sedikit, dikerasin sedikit, dianggap pembulian, kekerasan terhadap anak. Bahkan ada yang sampai dipolisikan. Kan sudah betapa banyak kasus yang kita dengar ya Pak G, guru-guru yang dituntut oleh orang tua karena menghukum muridnya. Padahal kadang-kadang hukumannya itu ya tidak seberapa, maksudnya cuma ya dipukul tangannya ya, nggak sampai luka atau nggak sampai berdarah, ya cuma sakit atau sekedar dijewer atau hanya sekedar dimarah-marahi saja. Tapi akhirnya karena anaknya mengadu sama orang tuanya, nah kadang kalau anak-anak mengadu kan udah tambah bumbu macam-macam nih Bapak Ibu ya. Akhirnya orang tuanya tidak rela, akhirnya dilaporkan ke polisi. Akhirnya kan apa? Gurunya jadi serba salah, tidak takut mau mendidik. Akhirnya sudah solusi terakhir didiamkan saja. Sekarang kalau guru itu ya anaknya mau ngerjain soal kah, mau melanggar peraturan kah, banyak yang dibiarkan begitu saja, tidak ada aksinya, tidak ada hukumannya karena takut tadi. Kan nggak banding ya Pak Ibu ya. Mosok menghukum anak cuma sekedar menghukum kecil, akhirnya dituntut sama orang tua harus damai bayar
biaya uang damai, kadang-kadang uangnya gaji 3 bulan. Kan tekor jadinya. Tapi kalau misalnya kayak guru-guru honorer, ya, sudah gaji yang biasa saja sudah tidak cukup, disuruh nambah uang denda tadi. Ini mohon maaf, saya pengalaman di pondok juga sama, ada orang tua yang seperti itu. Anaknya ada masalah, langsung walinya datang ke pondok, langsung marah-marah sama ustadz, ke pemimpinan gitu kan, ya, ke sekolah, langsung marah-marah. Oh, ini anak saya di sini dibully, dijahatin sama temennya, dibiarin sama ustadznya. Akhirnya coba panggil saya mau ketemu sama anak itu, siapa yang jahat, yang bully anak saya. Wah, saya itu teman saya ada yang dari militer, teman saya ada yang dari polisi. Rame itu hanya sama ustadznya jadi rame. Ini kalau misalnya mohon maaf benar-benar dipertemukan sama anaknya, bagaimana? Malah tambah rame. Lah anaknya kan juga ada orang tua. Nanti orang tuanya sama-sama datang, bukannya jadi wilayah damai, jadi malah jadi tambah berantem. Ini kan jadi bahaya. Nah, setelah diteliti, ternyata anaknya juga nggak kenapa-napa, nggak ada pembulian gitu, nggih. Ya kalau berkelahi kan biasa, nggih. Kadang anak saling tidak setuju, sedikit kasar-kasaran ya biasa. Ya tetap kita tangani, kita atur sesuai dengan aturan sekolah, tapi kan tidak sampai parah, tidak sampai harus sama orang tua. Nah, karena itu di zaman sekarang ini karena guru itu sudah mulai kurang perannya karena takut tadi, apalagi di sekolah-sekolah yang laju ya, yang non pondok, ini peran orang tua itu jauh menjadi sangat penting. Menjadi beban orang tua itu menjadi bertambah, pengaruh orang tua itu menjadi bertambah. Tapi tadi sayangnya banyak orang tua itu keliru. Ada kesalahan di dalam mendidik anak. Salahnya apa? Lalai dalam memberikan bekal iman. Fokusnya lebih ke dunia. Imannya tidak diajarkan. Lah kok bisa? Buktinya apa? Ya, sederhana saja Pak. Kita bandingkan antara makan sama sholat. Nah, ini ibu-ibu, seneng nggih. Kan sering kan nggih, misalnya anak-anak belum makan, mesti dicari tuh nggih Bapak Ibu-ibu nggih. Ke tetangga, "Mbak, anakku nang ndi iki wis dah makan, durung balik." "Mbak, Mas, ki anakku nang ndi wis dah makan belum balik." Kalau belum makan mesti dicari. Tapi pernah nggak orang tua itu nyari anaknya ketika belum sholat? Yang dike, wes waktunya sholat, dang sholat toh. Belum banyak orang tua yang seperti itu. Contoh ekstrimnya, ini mohon maaf ya, contoh guyonan ekstrimnya. Kalau anak itu tidak makan 3 hari, gimana Pak? Reaksinya? Ya, Mas Husin. Ini anaknya tidak makan 3 hari gimana Mas? Rumah sakit, langsung emosi, langsung rumah sakit, bawa ke UGD, dipanggil dokter diperiksakan. Itu kalau tidak makan 3 hari. Nah, bagaimana kalau anaknya tidak sholat 3 hari? Ada Pak orang yang cemas, panik ketika anaknya tidak sholat 3 hari? Malah ya wes podo wae, biasa wae, lainnya juga banyak yang nggak sholat juga banyak. Ini contohnya Pak, bagaimana orang tua itu banyak yang lebih peduli dengan dunianya dibandingkan dengan akhiratnya. Kalau misalkan kan pas mau ngambil rapot ya, MI sini sudah insya Allah ya, MI MTS sudah, SMP itu sudah belum yang di SMP?
Saya kok nggak hafal kalau SMP yang SMP di luar pondok ya. Itu kayaknya minggu depan ya. Apa akhir minggu ini gitu. Saya kok kurang ingat. Nah, ketika pas pengambilan rapot, kalau nilainya jelek, orang tua tadi apa? Langsung bingung. Wah, nilainya kok jelek, diajak disuruh les, dicarikan guru supaya nilainya tambah bagus, dijanjikan hadiah-hadiah. Tapi kalau sholatnya yang jelek, nggak ada ya Pak, guru les sholat kan belum ada, gitu. Guru les agar sholatnya benar kan belum ada. Cuma dibiarkan begitu saja. Contoh yang lain nih, contoh kelalaian orang tua di dalam memberikan bekal iman tadi. Buktinya adalah orang tua itu ketika membangun rumah dunia itu biasanya pol-polan, jor-joran. Tapi ketika membangun rumah akhirat sering diabaikan. Ya, semua orang itu kalau bangun rumah itu biasanya mesti over budget. Kalau misalnya uangnya 200 juta, mesti bikin rumah 300 juta. Uangnya 1 miliar, bikin rumah 1,5 M. Mesti bagaimana rumahnya itu benar-benar bagus, benar-benar megah. Dan kalau ditanya, kenapa kok bikin rumah bagus? Kenapa? Kira-kira? Supaya ada yang jawab untuk anaknya, ya, supaya anaknya bisa dapat bisa punya rumah yang bagus, supaya bisa tinggal di rumah yang bagus. Tapi mohon maaf Bapak Ibu kalau kita itu bangun rumah untuk anak, mubazir Pak. Kalau bangun rumah tujuannya nanti ketika kita meninggal diwariskan untuk anak, itu mubazir. Kenapa kok mubazir? Ini kita bikin rumah bagus-bagus sesuai dengan selera kita. Nah, ketika kita sudah meninggal, anak kita sudah besar, seleranya benten nggih? Sama atau beda? Beda. Fashionnya sama atau beda? Beda. Rumah yang dulunya kita anggap bagus, ketika anak kita sudah besar, mesti dikatakan rumahnya tua, ketinggalan zaman, sudah tidak bagus lagi. Akhirnya apa? Dirombak ulang, diruntuhkan, dibangun ulang. Kan percuma Pak ya? Bikin bagus-bagus, akhirnya malah dirombak ulang. Ini masih mending. Itu kalau masih mending karena masih dipakai. Ada yang orang tua bangun rumah untuk anaknya, kemudian anaknya pindah keluar kota, ya, bikin rumah di Gampeng, anaknya kerja di Jakarta. Lah akhirnya rumahnya gimana Pak? Kosong. Pol-polan dijual, itu pun kadang jualnya jual murah, yang penting laku. Ini banyak seperti ini. Kan mohon maaf kan jadinya tadi mubazir sudah bangun bangun bagus-bagus, ternyata nggak dimanfaatkan. Nah ini kalau rumah dunia. Nah kalau rumah akhiratnya bagaimana? Ya mohon maaf jarang orang tua itu yang menyiapkan rumah akhirat dari jauh-jauh hari. Jarang yang menyiapkan tadi bekal untuk membangun rumah kita di akhirat nanti. Padahal kan pembiasaan ini, pembekalan ini adalah dilakukan dari sejak anak kecil. Ini alhamdulillah nih Ustaz Henten anak adik-adik ini dibawa ikut mengaji, dibawa ikut Jumatan, ikut sholat wajib, itu diajak semuanya. Dari umur TK, SD itu diajak semuanya. Supaya apa? Supaya dari kecil sudah terbiasa dengan masjid, dari kecil sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Loh Ustaz, nanti kalau anaknya dibawa rame, ya nggak apa-apa. Namanya anak itu ya rame, namanya anak itu ya main.
Ya silakan main nggak apa-apa. Ya monggo nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya mau main ya mainnya di halaman, atau kalau mau main sebelum sholat main dulu. Nanti ketika sholat ikut sholat. Nah setelah sholat mau main lagi tidak apa-apa. Monggo bisa disesuaikan. Jangan malah dilarang ya. Ada masjid itu kan dilarang membawa anak ke masjid. Nah kalau anaknya tidak ke masjid mau kemana? Ya, PS, game, nge-HP main HP di rumah. Makanya mohon, insya Allah di sini tidak ada larangan anak ke masjid ya Pak ya. Jalan udah bagusnya. Saya makanya kadang kalau lihat kok ada larangan itu ya kurang sek gitu, ada larangan kok anak kok dilarang ke masjid itu kurang pas. Kemudian yang selanjutnya, nah ini bukti yang ketiga, kita itu orang tua itu kadang lebih menghargai dunia dibandingkan dengan akhirat. Nah ini yang lebih parahnya gitu. Dunia itu kita lebih nilainya itu lebih tinggi. Hadiahnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan akhirat. Contohnya, kalau anak dapat prestasi duniawi, ya, misalnya lomba, olimpiade, juara 1 di kelas, rapotnya ranking 1, nilainya 90 semua. Biasanya kita kasih hadiah. Kita kasih jalan-jalan lah, HP baru, sepeda baru, dapat wisata yang bagus gitu kan ya. Itu kalau prestasi dunia. Tapi mohon maaf, kadang kalau prestasi ibadah sering dicuekin, tidak dihiraukan. Kalau anak juara 1 langsung, ayo mau kemana, mau minta apa, mau minta hadiah apa, langsung dikasih. Tapi kalau anaknya misalnya hafal juz amma, hafal 2 juz, hafal 5 juz, atau kalau sholatnya itu 5 kali tidak pernah telat, kadang-kadang itu tidak terlalu memberikan rewardnya. Kadang tidak ada hadiahnya. Alasannya, kalau ibadah nanti tidak ria mengharapkan hadiah. Ya ini masalahnya bukan masalah ikhlasnya, tapi bagaimana apresiasi kita, bagaimana menghargai usaha anak kita untuk selalu beribadah, untuk punya prestasi tidak hanya di dunianya tapi juga di bidang agamanya. Seharusnya ketika anak itu berprestasi di bidang akhirat, itu hadiahnya itu ya lebih, ya paling enggak minimal sama atau lebih dari prestasi dunia. Misalkan kalau anak itu bisa puasa 1 bulan penuh, ya monggo, nek bisa puasa nanti tak kasih misalnya Pak hadiah HP baru itu sepeda baru, atau mau jalan-jalan, atau buku baru, baju baru, monggo. Nek misalnya 1 bulan bisa sholat jamaah full, tidak pernah masbuk sama sekali, nanti tak kasih HP baru. Jadi biar jadi motivasi anak untuk rajin beribadah. Karena tadi bagian dari pendidikan kita. Karena memang pendidikan itu 2 unsurnya. Ada hukuman sama imbalan. Harus ada 2 itu. Kalau nggak ada 2 itu, nggak akan masuk. Apalagi anak kecil Kalau kita mungkin kalau sudah dewasa ya sudah, insya Allah sudah lebih paham. Oh ini ada manfaatnya. Oh ini untuk akhirat kita sudah paham. Tapi kan kalau anak kecil, dosa pahala kan belum tahu. Surga neraka kan belum bisa membayangkan. Makanya menjadi motivasi apa? Ya tadi, imbalan sama hukuman. Imbalan ketika melakukan, hukuman ketika meninggalkan. Itu yang bisa menjadi motivasi anak kita. Insya Allah ketika memberikan imbalan dan hukuman yang sesuai, itu bisa membantu mendidik anak kita tadi supaya rajin ibadah tadi.
Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kenapa kok iman ini penting? Kenapa kok bekal agama itu sangat penting? Siapa sih yang nyuruh? Ya, siapa sih yang nyuruh kita itu untuk mengajarkan agama kepada anak kita? Maka ini yang nyuruh ternyata adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi langsung di dalam surat Al-Mumtahanah yang tadi disampaikan di dalam khutbah maupun ketika sholat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang disuruh dijaga bukan hanya menjaga diri kita, tapi keluarga kita, anak-anak kita itu juga harus kita jaga. Bagaimana supaya mereka itu terhindar dari api neraka. Itu terhindar dari dosa dan maksiat. Inilah kenapa Pak, kalau anak-anak itu kok berbuat dosa, berbuat maksiat, itu orang tuanya juga ikut nanggung dosanya. Loh kok bisa Tat? Kan yang dosa anaknya, saya kan nggak ngapa-ngapain. Loh, itu motornya pakai motor siapa? Yang beli bensin pakai uang siapa? Kan yang ngasih motor orang tua, yang beliin bensin orang tua, yang ngasih makan orang tua. Nah, ini kan kalau fasilitas ini itu dijadikan sarana untuk maksiat, maka orang tua juga kecipratan dosanya. Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Barang siapa yang menjadi syafaat, menjadi penolong dalam perbuatan kebaikan, maka dia juga dapat jatah pahala. Tapi kebalikannya juga sama. May yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Kalau yang menjadi fasilitator, menjadi penolong dalam perbuatan maksiat, mereka juga akan dapat kecipratan dosanya. Maka kalau orang tua kok tadi nyediain anak, ngasih motor, ngasih bensin, ngasih makan, kemudian kok dibiarkan digunakan untuk berbuat dosa, untuk pacaran, untuk nongkrong-nongkrong, untuk perbuatan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan orang tuanya itu mengabaikan, tidak pernah mengingatkan, dibiarkan begitu saja, maka orang tua juga akan dapat kecipratan dosanya tadi. Inilah kenapa kita itu tidak boleh mengabaikan tadi pendidikan agama itu. Dan keluarga di sini yang dimaksud siapa? Ku anfusakum wa ahlikum, ya. Yang dimaksud di dalam keluarga, ya, di dalam ayat ini tuh yang masuk keluarga itu siapa saja sih? Yang harus kita didik itu siapa saja? Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, wa wassa Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim itu memberikan wasiat kepada siapa? Anak-anaknya dan Yakub. Yakub itu sebenarnya Nabi Ibrahim, Pak? Ada yang tahu? Yakub itu anaknya Nabi siapa? Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak, yaitu Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu punya banyak anak, ya. Ada dua anak, ada Nabi yang jadi Nabi namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub nanti punya anak juga, 12 anak. Nanti yang jadi Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yakub itu adalah cucunya, putune Nabi Ibrahim. Nah, ini menunjukkan bahwa jadi keluarga itu tidak hanya sampai anak, cucu itu juga termasuk. Maka di sini jamaah yang sudah bermutu, kan nek gadah putu bermutu nggih Pak nggih. Ya. Mbah-mbah sing sampun bermutu nggih. Nah niki juga punya kewajiban untuk mengingatkan cucunya. Jadi nek jadi mbah-mbah yang sayang cucu, kan biasanya nek mbah itu kan kalau cucu lebih
perhatian nggih. Nah, lebih sayang. Maka sayangnya itu bukan hanya dalam bentuk dunia. Rasa sayang mbah itu bukan berarti hanya ngasih hadiah, bukan hanya ngasih uang, bukan hanya ngasih jajan, tapi bagaimana memastikan cucunya itu jadi soleh, memastikan sholatnya tetap jalan, memastikan ngajinya tetap lancar. Ustaz kok jadi tambah ribet ya? Salah ya tadi mbah. Jadi ya ini juga contohnya mbah saya juga seperti itu Bapak Ibu nggih. Nek mbah itu ya kalau misalnya lagi ngumpul cucu-cucunya pas pas bodong ya, dikumpulin cucu-cucunya, ayo dong ngaji, sing wis hafal, setoran hafalan, engko mbahe sing nyimak. Jadi pada maghrib itu sing cucu-cucu sing tahfidz. Ini alhamdulillah ini keluarga besar almarhum Ustaz SK itu memang sing keluarga baik, itu memang banyak yang tahfidz ya, banyak yang hafal Quran. Jadi itu tiap maghrib itu ngumpul bareng do murojaah. Sing nyimak sinten? Baik sing nyimak. Nah, ini contoh bagaimana dari mbah itu, mbah yang sayang cucu itu tidak hanya peduli dengan dunianya tapi dengan akhiratnya juga. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 133, ini wasiatnya Nabi Yakub kepada anaknya. Wa idh hadara Ya'qubal am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah engkau menjadi saksi ketika Yakub itu didatangi oleh kematian, artinya sedang sakaratul maut. Idh qala li banihi, nah ketika sakaratul maut itu beliau berpesan kepada anaknya. Jadi ketika mau meninggal, berarti kan kalau wasiat sebelum meninggal itu kan merupakan wasiat yang paling penting ya Pak nggih. Perkataan yang paling penting. Wasiatnya apa kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku wafat. Jadi yang diingatkan oleh Nabi Yakub di akhir hidupnya yang menjadi prioritas utama sama anak-anaknya itu adalah apa tadi? Mata buduna mimbati, masalah akidah, masalah agama. Bukan mata kuluna mimbati. Terus mata kuluna apa yang kamu makan? Jadi yang ditanyakan itu agama tadi, sholatnya, ibadahnya, puasanya. Bukan nanti hidupnya makan apa, rumahnya di mana, itu enggak ditanyakan. Nah, tapi mohon maaf, kebanyakan orang yaitu tadi masih mata kulun, belum mata budu. Yang jadi prioritas masih yang mata kulun tadi. Jadi kalau orang mau apa, biasanya kita ketemu sama orang, yang ditanya apa pertama kali? Sudah kerja belum? Ya. Kerjanya di mana? Gajinya berapa? Rumahnya sudah punya rumah atau masih kontrak? Ditanya dunia saja. Jarang tadi yang bertanya tentang mata budunnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentang ada lagi nggih tentang makan ini. Ya, jadi orang apa? Prioritas orang ini. Kalau misalkan nih ada orang mau haji atau umroh, kan biasanya banyak yang titip doa nggih Pak nggih. Biasanya titip doa ini apa Pak? Nih ada orang yang haji atau umroh. Pengen nyusul. Pengen biasanya supaya bisnisnya lancar, supaya dapat jodoh, supaya pendidikan sekolahnya anak lancar. Itu apalagi kalau dunia itu biasanya detail banget Pak. Wah saya pengen jodohnya apa? Jodohnya itu cowok, ganteng, tinggi, uangnya banyak, baik hati, udah kayak suami idaman gitu ya. Itu kalau mintanya itu ketika orang minta biasanya titip doa itu banyak yang minta dunia.
Tadi banyak yang minta kesuksesan di dunia, tapi jarang sekali yang ketika berdoa minta kesuksesan di akhirat. Karena juga kalau orang itu doa ketika memohon tentang dunia itu biasanya detail banget ya Bapak Ibu nih. Kalau sedang memohon dunia, wah itu doanya sudah panjang, detail. Ya Allah, saya minta yang mobil Avanza warna putih keluaran tahun 2023. Saya pengen rumahnya di pinggir jalan, 2 lantai. Saya pengen tadi jodohnya yang top markotop. Kalau dunia itu sudah lengkap banget. Tapi kalau akhirat biasanya gimana Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu tok. Sudah cuma minta apa? Satu kalimat campur lagi sama dunia. Padahal kan kalau kita minta akhirat ya harus harus detail juga kalau bisa. Misalnya, ya Allah saya minta anak yang soleh. Nah anak yang soleh itu gimana? Anak yang soleh seperti apa yang kita minta? Didetailkan. Ya Allah saya pengen punya anak yang hafiz Quran. Ya Allah semoga anak saya itu kalau sholat itu tidak pernah masbuk. Ya Allah semoga kalau anak saya itu rajin tahajud. Jadi didetailkan. Jadi sekali lagi, yang dikhawatirkan, yang jadi prioritas adalah mata budun, ya, bukan mata kulun. Apa yang kita sembah, apa yang kita ibadahi, bukan apa yang kita makan. Kalau masalah makan itu insya Allah jangan dikhawatirkan Pak. Kalau masalah makanan itu Allah sudah jamin, Allah sudah janji bahwa dunia itu pasti ada, sudah dijatah. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi", tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi illa 'alallahi rizquha, maka melainkan Allah sudah menetapkan rizki di atas mereka. Sudah dijamin rizkinya sama Allah. Jatahnya itu sudah ada. Wa ya'lam mustaqarraha wa mustauda'aha, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dari mana dia dapat dan di mana itu akan dihabiskan itu sudah diketahui. Kullun fi kitabim mubin, maka semua itu sudah tertulis di kitab, di Lauhul Mahfuz. Jadi misalkan Ustadz Asif itu dunia ini selama hidup di dunia itu dapat berapa juta, dapat berapa uang berapa, itu sudah ada jatahnya. Mas Sosiin selama dunia dapat berapa, Pak Ropati, Mas Edi itu semua dapat berapa, itu sudah ada jatahnya. Gak usah khawatir. Kalau jatahnya sudah habis bagaimana? Ya meninggal. Makanya Pak, dulu saat saya itu pernah guyonan kalau sama ustadz yang gajinya sedikit. Kalau gaji sedikit itu alhamdulillah Pak. Kenapa kok alhamdulillah? Kalau gajinya sedikit kan berarti jatahnya lama habisnya. Berarti umurnya panjang. Pak, jatahnya 40 juta. 1 bulan dikasih 1 juta. Oh berarti kan dapat 40 bulan. Umurnya ngerti nggih? Nah kalau misalnya 40 juta, langsung dikasih 40 juta, jatahnya udah habis, berarti lah besoknya sudah waktunya meninggal itu berarti. Ini guyonan mohon, guyonan dari beliau. Nah ini salah satu ilustrasi Pak. Ilustrasinya rizki itu mesti dijamin oleh Allah, itu contohnya adalah cicak sama undur-undur. Cicak itu kan hidupnya di dinding ya Pak, nempel, tidak bisa terbang. Makanya apa? Nyamuk, serangga yang bisa terbang. Bagian Pak. Makhluk yang tidak bisa terbang, makannya makhluk yang terbang. Ini kan berarti nggak bisa makan kecuali yang mangsa itu mendekat ya Pak. Karena dia nggak bisa ngejar, hanya bisa nunggu. Tapi pernah lihat cacing kelaparan Pak?
Pernah lihat cacing mati kelaparan? Nggak ada, Pak. Mati kegencet banyak, mati kelindes banyak, dijepret sama anak putu banyak. Okay. Tapi kalau mati kelaparan, ternyata sudah ada rezekinya masing-masing. Contoh lain undur-undur, okay. Undur-undur itu kan jalannya mundur. Ini mungkin adik-adik sekarang sudah jarang tahu nggih undur-undur kayak apa nggih. Tahu nggak, Dek? Pernah lihat undur-undur nggak, Dek? Pernah lihat? Belum. Nah, sekarang soalnya rumahnya pun beton sedanten nggih. Nah, kita sing umuran saya, Mas Sosiin, Mas Edi kan dulu salah satu favorit kan mancing undur-undur nggih, Mas nggih. Pinggir-pinggir rumah, tanah-tanah itu kan banyak yang jadi sarang undur-undur. Nah, undur-undur itu kan jalannya maju, jalannya mundur. Makannya apa? Semut, serangga, yang jalannya maju. Nah, bayangin, Pak, makhluk yang mundur disuruh makan makhluk yang maju. Iki coba bapak-bapak tak kasih tantangan, Pak. Bisa nggak, Pak? Nangkep ayam di kamar pun nggih, bukan di luar, di dalam kamar. Tapi ayamnya maju, bapak-bapak nangkepnya sambil mundur. Bisa nggak, Pak? Susah. Itu jangan satu hari pun belum tentu bisa nangkep. Mundur loh Pak, nangkepnya. Bukan maju gini, mundur itu, jalan mundur itu. Gak bisa. Tapi nih undur-undur, Mas Sosin pernah Mas lihat undur-undur kering? Betulnya nih undur-undur gemuk-gemuk semua. Mancing undur-undur mesti gemuk. Makhluk yang mundur makan makhluk yang maju, tapi tetap bisa makan. Karena tadi Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang menjamin makanannya. Inilah kenapa kalau masalah makanan itu tidak usah khawatir. Kalau masalah dunia itu tidak perlu terlalu, misalnya apa ya? Sepaneng gitu nggih. Karena tadi sudah ada jaminan dari Allah. Yang perlu kita tekankan masalah iman. Soalnya Allah tidak pernah menjamin anak kita jadi orang yang beriman. Allah tidak pernah menjamin anak kita jadi anak yang soleh. Kalau anak kita bisa makan, itu sudah ada jaminannya. Pasti Allah yang ngasih itu. Pasti anak kita itu bisa makan. Tapi nggak ada jaminan kalau anak kita itu jadi orang baik. Nah, kenapa pendidikan mensolehkan anak itu jauh lebih penting daripada mengenyangkan anak. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bagaimana kita itu membekali iman ini kepada anak kita? Bagaimana mengajarkan ilmu agama kepada anak? Maka yang pertama adalah membiasakan ibadah itu dari kecil. Bahkan dari bayi 1 tahun, 2 tahun itu sudah harus kita biasakan untuk beribadah. Supaya apa? Supaya membekas. Kalau kita nunggu anaknya balik, tadi banyak alasan. Sudah teralihkan game, teralihkan HP, teralihkan TV. Tapi kalau kita didik dari kecil, dari umur 1 tahun, 2 tahun kita ajak ke masjid. Begitu dia bisa sudah mulai bisa ngomong, langsung kita ajarin baca Quran dari alif ba ta sampai bisa baca Quran dengan lancar. Begitu bisa puasa, kita langsung ajak puasa, nggak kita cuma sejam 2 jam, cuma sampai jam 9 sampai zuhur, nggak apa-apa. Yang penting dilatih, yang penting dicoba. Karena ketika kecil, itu insya Allah ketika pendidikan itu sejak dari kecil, itu anak akan terbiasa sampai besar. Kalau niku nggih dulu pas diajak ke masjid nggih dari kecil Pak. Sebelum TK itu sudah diajak ke masjid. Subuh itu sudah ikut jamaah. Jadi saat SK itu ngimami, saya berdiri di sebelahnya. Nggak kita nanti setelah sholat Allahu Akbar langsung sujud. Betul apa-apa. Lajak namanya nggih anak kecil. Niku napa biasanya pas sholat langsung sujud bar lampung sholat. Biasanya kan saat SK itu kan setelah subuh ada kajian singkat gitu nggih, ya kita 10-15 menit. Ya saya ke pangkuan tidur di pangkuannya.
Ya betul apa anak kecil memang seperti itu. Tapi itulah bagaimana membiasakan anak kita itu selalu biar melekat dengan masjid, terbiasa dengan masjid. Insya Allah ketika dari kecil itu sudah kita biasakan untuk beribadah, nanti ketika besar jauh lebih mudah untuk dididik karena sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, nah ini ketika kecil biasakanlah apresiasi, memberikan reward ya, memberikan hadiah ketika sukses beribadah. Nah, contohnya ini pengalaman saya. Jadi Ustadz Isa dulu itu kalau sering menjanjikan saya pas masih TK, sekitar TK SD kelas 1 itu, kan janjinya kalau setiap kali khatam itu nyembelih ayam. 1 kali khatam 1 ekor ayam. Soalnya kan zaman dulu itu kan ayam mewah nggih Pak nggih. Kalau sekarang mah ayam 10.000 sudah dapat. Mau zaman dulu kan ayam itu kalau belum pas ulang tahun atau pas ada acara kan susah untuk didapat. Nah, ini kan jadi sebuah hal yang sangat istimewa gitu ya. Makanya ketika mengingatkan ngaji itu kan misalnya pas maghrib nggak baca Quran, diingatkan, "Sip, orang ngaji, Pak mangan ayamnya Pak kapan? Mangan ayamnya Pak kapan?" Ingatannya gitu. Enak tadi ini kan. Nyata ya. Nah, pernah juga nih saya kebetulan ini kan ya tapi kadang rada-rada dagel gitu. Jadi pernah kan pas itu Bapak ngingatin, "Sip, kok gak ngaji?" Saya kan pas itu udah mau selesai. "Sampun Pak, iki ngarek sak surat, ngarek setengah juz sudah sampai Al-Buruj gitu nggih. Tinggal setengah juz 30 lagi. Nanti insya Allah tak selesaikan besok pagi pada subuh." Lah kok ora dibaca malam ini sekalian? Lah sami mawon Pak, kan tak baca pada subuh, kalau dihatamkan malam ini kan nyembelihnya baru besok pagi. Ya Pak khatam malam ini atau subuh kan berarti kan sami mawon toh. Ya mending malam ini nyantai, khatamkan, besok kan nyembelihnya sama-sama pagi. Ini contoh rotok dagel ini. Nah itu contoh bagaimana ibadah, ya, apresiasi kita terhadap ibadah anak itu bisa kita tunjukkan. Karena anak akan lebih semangat. Ya mungkin sekarang janjinya nggih ampun ayam nggih. Sekarang kan ayam sudah biasa, sudah tidak menarik. Ya apa misalnya Pak kuota biasanya. Anak itu sekarang sudah masalah pakainya kuota, internet, HP. Ya itu bisa jadikan imbalan. Besok kini boleh main game kalau sudah baca Quran. Berarti sehari kalau sudah selesai 1 juz baru boleh bisa main game. Misalnya sholat, belum sholat baru kalau setelah sholat selesai baru boleh bisa buka HP. Jadi bagaimana menjadikan dunia ya alat-alat elektronik itu bisa kita jadikan sebagai pendukung, menjadi fasilitas untuk agar anak kita itu bisa termotivasi untuk beribadah. Jangan sampai malah HP, TV itu malah menjadi penghalang. Anak nggak mau sholat kenapa? Main HP. Anak nggak mau ngaji kenapa? Main game. Ini memang butuh dari orang tua, ketegasan orang tua. Jadi bagaimana mensiasatinya? Jadi boleh main game boleh, tapi tadi ngaji dulu atau sholat dulu. Jadi elektronik itu jangan dijadikan sebagai suatu hak. Maksudnya anak bisa mendapatkan dengan bebas. Tapi bagaimana menjadikan elektronik itu, internet, teknologi menjadi sebuah imbalan, menjadi sebuah reward di mana anak itu harus berjuang untuk mendapatkan imbalan tersebut.
Ya, tapi kalau seperti ini cocoknya untuk anak kecil nggih Pak ini. Nek sudah besar kan nggak bisa. Maksudnya sudah besar mau apa kasih imbalannya? Mobil, motor. Nah, tapi kalau misalnya anak kita sudah dewasa bagaimana? Misalnya anaknya sudah berumah tangga, apakah kita masih punya kewajiban untuk mendidik? Ya masih Pak. Mendidik itu kapan? Dari anak itu lahir sampai meninggal. Meninggal orang tua atau meninggal anaknya. Ya. Jadi pendidikan adalah life, kalau orang Inggris banyak apa tadi? Lifelong education ya. Pendidikan seumur hidup. Jadi harus selalu dicek. Walaupun anaknya sudah berumah tangga, sudah jauh pergi merantau, tetap harus diawasi. Dan kalau orang tua itu kalau ngecek anak lebih enak Pak, ya? Lebih mudah, orang anaknya nggak akan tersinggung. Kalau misalkan nih contohnya ada teman, nah ini misalnya Mas Sosiin nih teman nih Mas ya, Mas Sosiin beli mobil baru. Saya nanya, Mas mobilnya merek apa? Avanza. Belinya nyicil atau cash? Wah ini nyicil, uangnya masih belum cukup. Beli di mana? Siapa yang jual? Apa? Warna apa? Kita nyaman, nanyanya kan enak ya. Tapi nih misalnya nanya, Mas sudah dizakati belum? Berani betul Pak? Berani betul Mas? Berat. Apa dari diri itu sudah nggak enak, sudah dizakati belum? Itu nggak enak. Temennya itu nggak enak kalau sesama teman, tapi kalau orang tua nyaman Pak. Wah niki le tuku mobil toh, nggih Pak. Merek apa? Toyota Avanza. Harganya piro? 250.000 juta Pak. Cash apa nyicil? Alhamdulillah Pak, niki bisa cash. Bisa zakati hurung. Ada orang tua yang nanya, enak. Anaknya nggak akan tersinggung. Anaknya ya kalau belum zakat, wah belum Pak, belum sempat tak zakati. Wes zakati kono sih, nek urung zakati aku ora gelem. Pak. Kalau orang tua bisa. Kalau temen, Mas pun zakati durung. Oh temennya apa? Ku takon zakat lakonmu wis zakati urung. Takon zakat, lah mobilmu kan zakati urung, omahmu zakati urung, penghasilanmu zakati urung. Wah malah dibales. Nah, ini contohnya kalau teman itu, memang kalau masalah ibadah itu agak segan nih Pak kalau mau mengingatkan. Tapi kalau orang tua itu lebih mudah. Sholat misalnya sama sholat. Kita ketemu teman tanya, Mas, wes sholat duhur hurung? Sedikit segan kecuali kalau memang sudah akrab banget gitu. Tapi kan kalau sama yang kayak kenalan kan seperti itu pertanyaan yang bahasanya agak tabu ya Pak ya, tidak sopan untuk ditanyakan. Tapi kalau orang tua lebih enak. Wis jamaah hurung, wis tahajud hurung, baca Qur'ane wis khatam hurung. Itu kalau orang tua yang tanya, anaknya nggak akan tersinggung. Biasa Pak. Orang tua saya tanya, ya udah saya jawab. Dan kalau orang tua nanyanya berkali-kali, anak nggak bisa bales. Kan kalau temennya selalu nanya, Mas, wis sholat durung, Mas, wis sholat durung, Mas, wis sholat durung. Lah kowe iki sapa sih? Nakon-nakon wae. Wis sholat yo sholat urusanku. Kowe Pak sholat, aku Pak sholat yo mbah sae. Itu kalau temen. Nah kalau orang tua, wis sholat durung, wis sholat durung. Anaknya berani balas enggak, Pak? Berani marah enggak? Enggak berani. Kan akhirnya lama-lama agak mau jawab enggak kan juga malu nggih Pak nggih. Terus setiap hari tanya, tahajud durung? Mboten Pak. Tahajud belum? Mboten Pak. Tahajud belum? Belum Pak. Belum Pak. Kan lama jawab belum terus kan lama-lama malu nggih Pak nggih. Wah kok aku ditanyain tahajud kok belum terus ki kaya rada isin ki. Kok rasane rada apa? Malu. Ya wis sekali-kali tak tahajud, dan ketika ditanya jawabannya sampun Pak, alhamdulillah Pak.
Wah, udah tahajud belum? Alhamdulillah Pak, tadi malam tahajud 11 rakaat. Wah. Itu kalau orang tua yang tanya tadi. Anak itu malah tidak tersinggung, malah berusaha untuk diperbaiki. Ya. Karena kalau jawabnya belum, tidak terus, ya lama-lama malu. Dan nggak bisa marah tadi, kan orang tua yang nanya. Kan nggak bisa protes, nggak bisa Pak, kok taken terus Pak, sekali-kali betul saya taken, kan nggak berani nggak seperti itu. Lalu orang tua masuk dibantah. Mesti ya jawab cuma diem, lama-lama malah tadi bisa karena malu bahasanya ketika dicek itu kok tidak ibadah terus, kan lama-lama akan malu juga. Akhirnya malah terdorong untuk berbuat baik. Nah, Ustaz, kan anaknya sudah mandiri, sudah besar, harusnya sudah beribadah sendiri. Ya, walaupun sudah besar bukan berarti kita berlepas diri. Orang tua ya tetap punya tanggung jawab untuk mendidik. Dari sampai nanti salah satunya meninggal. Ya, baik kalau anaknya meninggal, ya sudah, kan nggak ada yang dididik. Nah, kalau orang tuanya meninggal, ya sudah, kan sudah meninggal, gimana cara mendidik ya? Sudah lepas kewajiban. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi kadang-kadang ya kita itu diuji dengan anak yang beling, anak yang dablek. Karena memang nggak semua anak itu soleh, nggak semua anak itu rajin. Ya ada orang yang dapat anak yang susah diatur. Nah, ini bagaimana? Maka selalu banyak-banyak berdoa. Selain kita selalu mendidik, selalu memperingatkan, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, semoga anak itu berubah jadi anak yang baik. Karena kebaikan itu dari Allah, Pak. Kalau Allah pengen, akan langsung kun fayakun. Ya, bisa tiba-tiba. Banyak cerita nggih yang sebelumnya itu jahat, pentolan preman, suka jadi jagoan preman gitu nggih. Suka nyolong, suka miras segala macam. Itu banyak kadang-kadang langsung mendengar ayat, tergetar hatinya, langsung berubah total. Banyak seperti itu. Jadi kebaikan itu banyak yang tiba-tiba. Makanya jangan putus asa. Banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, semoga anakku itu jadi tambah soleh, jadi tambah baik. Yang semulanya bandel, supaya jadi penurut. Itu bisa jadi tiba-tiba besok yang sebelumnya bandel langsung jadi baik, bisa. Karena tadi kebaikan bisa datang secara tiba-tiba. Allah yang menentukan, kun fayakun. Beda dengan kejahatan. Kalau kejahatan datangnya dari setan. Kalau setan, ya bisanya itu bertahap, sedikit demi sedikit. Maka nggak ada ceritanya orang itu jahat langsung, itu nggak ada. Orang itu jadi jahat dalam semalam itu tidak ada. Berarti kalau orang jadi jahat mesti setahap demi setahap. Oh, anak itu kok kenapa bisa maling motor, anak bisa tawuran, anak bisa anak bisa mabuk-mabukan. Itu nggak ada ceritanya tiba-tiba seperti itu, nggak ada. Mesti ada tahapannya. Oh, kenapa bisa maling? Awalnya maling sandal, tapi nggak dihukum, nggak dibiarkan aja. Akhirnya maling uang orang tua, maling uangnya temen. Tetap gak ada hukumannya, tetap dia dibiarkan. Akhirnya lama-lama malingnya tambah parah. Mesti bertahap demi bertahap. Maka nggak ada ceritanya kok kejahatan itu tiba-tiba. Kalau anak jadi jahat ya itu berarti biasanya karena salah pendidikan di awal. Nah, oh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebelum saya tutup untuk pagi siang hari ini, mengingatkan sekali lagi bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Harus kita peduli. Jangan sampai kita lalai dari mendidik anak kita. Kenapa?
Karena kalau kita abai, kita lalai dalam dalam mendidik anak kita, nanti pengaruhnya adalah di lingkungan. Ketika anak-anak kita itu menjadi anak yang jauh dari agama, maka masyarakatnya juga akan berubah menjadi masyarakat yang jauh dari agama. Dan ini kalau kita tidak hati-hati, masyarakatnya masih tambah rusak, adab itu bisa-bisa akan turun kepada kita. Dan adab itu kalau turun itu tiba-tiba, nggak ada yang kulonwon terlebih dahulu. Hukuman itu kalau datang akan langsung datang, tidak ada yang permisi terlebih dahulu. Dan kalau adab itu sudah turun, yang kena bukan hanya yang maksiat saja. Yang kena bukan hanya yang berbuat buruk saja, tapi semuanya itu kena. Gak ada namanya kok banjir itu pilah-pilih. Gak ada ceritanya kok gempa bumi itu pilih-pilih, itu enggak. Maka kalau kita ingin masyarakat kita baik, kita mulai dari anak kita, generasi penerus kita, bagaimana menjadikan mereka itu tidak hanya prestasi di dunia, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan mereka berprestasi di akhirat. Bagaimana menyiapkan bekal mereka, tidak hanya bekal dunianya saja, tapi yang paling penting adalah bekal iman, bekal di negeri akhirat kelak. Kalau hada mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Moga sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Moga Pak. Kan anak kalau sholat itu kadang-kadang anak beban di hari ini gitu ya. Oke. Kadang-kadang anak itu setelah takbiratul itu tapi yuk terus bermain. Nah ini kok kalau pakai rukuk itu kadang-kadang setelah bapaknya takbir membaca kita maupun Fatihah dan suratan baru satu rakaat dan minta tolong, gimana nih Pak? Pulangnya ada diulangi atau bagaimana? Minta tolongnya gimana Pak maksudnya? Kadang-kadang kadang-kadang satu yang kedua, kadang anak-anak itu baru mulai tapi di sebelah, tapi setelah sholat ada di tempatnya itu nggak boleh diganti dengan anak, bapaknya disuruh pindah, itu diulangi atau satu Pak? Terima kasih. Yang pertama kalau anak-anak bermain bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak, namanya anak-anak ya itu wajar bermain. Rasulullah itu dulu pernah Pak ketika mengajak Hasan sama Husain itu sholat berjamaah, itu beliau ini jadi imam ya Pak, bukan makmum, jadi imam. Itu ketika sujud ditunggangi sama Hasan sama Husain jadi kuda-kudaan. Rasulullah bagaimana? Diam Pak. Ya sudah biar mereka main. Itu saking lamanya sujud sampai saking lamanya sampai sahabat itu mengira Rasulullah meninggal dunia. Saking lamanya. Rasulullah kok nggak bangun-bangun gimana gitu kan ya. Ya monggo akhirnya nggak apa-apa kalau misalnya anak tadi kayak misalnya lari-lari ya selama larinya nggak rame banget ya Pak nggih. Kalau misalnya menangis ya kalau bisa kalau menangis kan suaranya benar-benar mengganggu nggih. Kalau menangis ya di bawah monggo, lebih baik di bawah. Tapi kalau misalnya cuma kayak jalan-jalan kayak soft tadi kayak tadi pas Jumatan nggih lari-lari kan itu kan nggak terlalu mengganggu khusyukan jamaah. Nah itu mboten napa-napa. Nah, kalau misalkan tadi membenarkan pakaian nggih. Nah, itu misalnya kita kita ngikatin sarung itu wallahu alam saya belum tahu apakah batal atau tidak nggih. Coba nanti saya cek dulu. Tapi kalau misalnya sekedar geser saja, misalnya tadi kan awalnya merapatkan soft, kemudian samanya disuruh geser, kemudian kita geser satu langkah, insya Allah kalau itu tidak masalah. Karena kan Rasulullah juga kan ketika kita mau merapatkan soft kan juga geser juga, kan sama gesernya gitu. Itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kok tadi misalnya benerin baju itu nggih atau benerin sarung, nah itu wallahu alam coba nanti tak cek dulu nggih. Saya belum berani menjawab soalnya belum untuk itu belum lihat hadisnya dulu, coba saya cari. Insya Allah nanti tak dapat tak kabar segera dikabar. Ngerti ya Pak. Tapi memang kalau misalnya anak-anak main ya biarkan saja.
Kecuali nih misalnya anaknya ribut ngobrol. Biasanya kan gini Pak, kalau misalnya anaknya di belakang jejer sama temennya, itu kan senggol-senggolan, terus suaranya kan teriak ngobrol sampai keras banget. Nah kalau itu kan benar-benar mengganggu. Nah kalau itu memang harus diingatkan. Makanya kalau usul Pak SK dulu, kalau anak itu boleh ikut sholat, tapi jangan sampai anak jejer sama anak. Soalnya kalau jejer mesti senggol-senggolan, ribut, teriak-teriak. Tapi kalau dipisah kan lebih tenang. Nggak kita nanti akhirnya jalan-jalan ya, kenapa? Yang penting awalnya itu dipisah terlebih dahulu. Ngerti ya Pak? Nanti insya Allah segera tak cari dulu nggih. Betul berani misalnya, nah itu kan masalah sholat batal tidak itu kan harus ada dalil nggih. Saya nggak berani kalau belum ada dalilnya, tidak berani memutuskan. Moga ada yang tanya lagi satu lagi, Bapak. Nggih. Nggih, nek bolehnya insya Allah nggak masalah Pak, bolehnya boleh saja, tidak dilarang gitu nggih. Cuma memang lebih baik yang disunahkan pakai tangan kanan saja, itu yang diajarkan Rasulullah, yang sering dilakukan Rasulullah. Kalau misalnya dibantu pakai tangan kiri karena memang butuh, insya Allah tidak sampai berdosa, tidak, boleh saja, nggak masalah. Ini Pak. Oh, satu lagi terakhir. Ibu-ibu? Moderator? Ya, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata, datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitanir rajim, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah kebenaran itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq hidayah wa inayah, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wa qalbi masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.